Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita melanjutkan bab kita, yaitu tentang bab keimanan kepada malaikat, yaitu bab semester 2 yang bab ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari iman kepada malaikat, lebih dulu kita ketahui dulu definisi daripada malaikat. Malaikat yaitu berasal dari kata malakun. Jamaknya yaitu dari maklakun. Berasal dari bahasa Arab yang berarti adalah utusan. Jadi malaikat adalah utusan Allah. Nah, sekarang iman kepada malaikat yaitu artinya percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib yang berasal kejadiannya dari nur, diciptakan dari cahaya. Al-imanu antu'minu billahi wal malaikat. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah dan malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Dalil lagi tentang malaikat. Adanya malaikat yaitu akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat. Intinya apa? Kita tahu bahwa malaikat itu ada. Tuh. Jadi akal sehat kita bisa berpikir bahwa malaikat itu ada. Yang kedua yaitu para malaikat mempunyai banyak bekas atau tanda yang memastikan wujud mereka. Kematian, takdir, catatan amal baik. Nantinya kita pasti akan tahu nanti. Contoh, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kematian manusia karena ruhnya dicabut oleh malaikat Israel. Manusia memiliki kelemahan pandangan mata karena tidak memiliki kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu yang tidak menafikan wujud sesuatu tersebut. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan akan adanya sesosok makhluk yang dinamakan malaikat. Kematian sebagai tanda adanya malaikat. Siapa dia? Yaitu malaikat Israel. Sifat malaikat. Yang pertama, sifat dan tugas malaikat tidak sama dengan manusia. Ya, mereka tidak punya jenis kelamin, tidak makan atau tidur, mempunyai tugas tertentu untuk mengatur ketertiban alam, taat dan tidak pernah meninggalkan perintah dan suruhan Allah. Tidak seperti kita, mempercayai bahwa Allah telah menjadikan suatu makhluk dari nur cahaya yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata kita. Allah memberikan kelebihan kepada para malaikat muqarrabun atau yang didekatkan kepada Allah. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Masuk hafal 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, dan Atid, Ridwan, dan Malik. Sekarang yang pertama, malaikat Jibril, yaitu yang bertugas penghulu daripada malaikat yang bertugas sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Mikail bertugas memberi kemudahan atau rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada manusia. Nah, ini malaikat yang sering mengintai kita, yaitu malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Tugasnya itu mencabut ruh atau nyawa semua makhluk, termasuk nyawa malaikat itu sendiri. Jadi malaikat Israel ini seumben dia meninggalnya karena dia sendiri yang mencabut ruhnya atau jasadnya. Malaikat Israfil, yaitu diutus oleh Allah untuk meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. 2 kali, 1 kali untuk menghancurkan semua yang dinamakan hidup, itu namanya kiamat. Dan yang kedua yaitu peniupan sangkakala untuk menghidupkan semua yang mati dan untuk menuju alam pembalasan. Yang sering menemani kita yaitu malaikat Raqib, bertugas mencatat perbuatan baik manusia, sekecil apapun itu beliau mencatat. Atid, kebalikannya itu bertugas mencatat amal jahat manusia.
malaikat munkar dan nakir. Yaitu tugasnya untuk mengadili dan menanyakan apa yang telah diperbuat manusia di dunia. Dan ini terjadi pada saat manusia meninggal dunia, ketika kita di alam barzah. Ini contohnya. 5 pertanyaan malaikat dari dan munkar apa? 5 pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang pertama, man robbuka? Siapa Tuhan? Wa ma dinuka? Apakah agama? Wa ma imamuka? Apa pedomanmu? Wa man nabiyuka? Siapakah nabimu? Wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudaramu? Jawabnya, Allah Rabbi, Allah ta, Rabbiku, Tuhanku. Islamu dini, Islam adalah agamaku. Qur'anu kitabi, Qur'an adalah pegangan, pedomanku. Muhammad Nabi, Muhammadun Nabi adalah Muhammad Nabiku. Mukmin, muslimin, muslimat adalah ikhwani, adalah saudara-saudaraku. Jawaban ditentukan oleh amal masing-masing. Gak bisa nyontek ke teman yang lain, apalagi di kertas secawir seperti kita. Jadi ada yakin, seumben bisa jawab. Tapi kalau kita, ya mungkin amal kita nanti kurang di dunia ini, mungkin ya kita nanti kan akan tahu bagaimana kedatangan para dua malaikat itu yang akan menanyai kita di alam barzah. Ini contohnya yang sering di YouTube itu dulu ada sebuah peristiwa seperti ini. Ini orang yang matinya karena berzina ini. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka. Malaikat Ridwan menjaga surga. Itulah tugas daripada malaikat. Ini perbedaannya. Alam jasmani, alam yang dapat dialami dengan panca indera. Ada yang boleh dilihat, diraba, dibau, dan didengar. Alam rohani yaitu alam yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu kita mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang lebih dulu diciptakan Allah daripada manusia. Jadi penciptaan malaikat itu lebih dulu daripada kita. Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat bersifat gaib, tidak dapat dilihat oleh manusia. Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa tugas malaikat itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan alam dunia dan ada yang berkaitan dengan alam rohani. Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Pernyataan lisan bahwa ia beriman kepada malaikat dan sifat-sifatnya, iman kepada malaikat. Contoh-contohnya kita nantinya. Orang itu selalu berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa lebih baik, diam. Orang gampang rasani, orang gampang berbohong dan gampang salah untuk berkata. Berperilaku senantiasa yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ogak musproja, ogak akan pola. Saling membantu dan saling menguatkan dalam hal-hal yang positif. Yang meridai Allah, saling mengingatkan sholat. Ayolah, salat. Ayo jangan waya iki, ayo jangan waya iki, dan itu. Senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Ketika mendapatkan nikmat, kita membaca Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan musibah, Masya Allah. Subhanallah, sabar. Akan selalu memuliakan malaikat dan merasa malu kalau berbuat dosa. Jadi ketika sampean sudah mau malu berbuat dosa, berarti sampean itu sudah merasa beriman kepada malaikat. Penerapan iman kepada malaikat dalam sikap dan perilaku sehari-hari kita. Gemar melakukan sholat berjamaah. Iya. Pencatatan amal baik kita kan kalau kita jamaah kan 27 derajat. Kalau tidak, ya 1 derajat. Gemar berperilaku dermawan. Iya. Berkaitan dengan raqib dan atid. Ya, nantinya kita akan menjawab pertanyaan munkar nakir yang gampang gitu saja. Masalahnya itu amal jariah kita nantinya. Gemar menuntut ilmu. Iya. Barang apapun yang didasarkan dari ilmu pengetahuan, maka orang itu wajib mencari ilmu. Dan ilmunya itu barokah fitini wa dunya wal akhirah. Gemar membaca Al-Quran. Ini buat sanggup kita nantinya kita menjawab malaikat, munkar dan nakir. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu di bab selanjutnya, yaitu bab 8. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.